sebuah pekerjaan haruslah kita iringi, kita barengi dengan perbuatan tersebut bisa mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus untuk mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu gimana caranya? Ialah salah satunya untuk mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni kita bersalawat kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah. Pertama, ucapan yang kita ucapkan daripada lisan kita, yakni kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat sehat, nikmat panjang umur, serta nikmat yang paling besar, yakni nikmat iman dan Islam. Dan alhamdulillah, siang hari tadi kita bisa melakukan puasa kita. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sekurang-kurangnya kita melafazkan salawat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Di sebuah pekerjaan haruslah kita iringi, kita barengi dengan perbuatan tersebut bisa mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus untuk mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu gimana caranya? Ialah salah satunya untuk mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni kita bersalawat kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi di bulan suci Ramadan ini, maka merugi orang yang enggan lidahnya untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang tersebut tergolong orang yang sangat pelit. Bukan hanya orang yang pelit tersebut, orang yang pelit dengan hartanya, orang yang pelit dengan tenaganya, sesama muslim. Dan termasuk juga orang yang sangat pelit, orang yang enggan lidahnya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisinya, ia enggan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dikatakan di sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya." Adapun orang bakhil, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namaku disebut di sisinya, dia enggan bersalawat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin rahimakumullah. Ada 3 golongan orang yang tidak bisa melihat wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Siapa golongan orang yang 3 golongan tersebut? Yakni yang pertama ialah orang yang tidak melakukan, orang yang enggan, orang yang malas melakukan kesunahan-kesunahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi kita berada di bulan suci Ramadan ini. Kita tahu bahwasanya apabila kita beramal amalan yang baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan amalan-amalan yang kita kerjakan. Begitu juga sebaliknya, apabila kita mengerjakan amalan-amalan yang buruk, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan amalan-amalan yang kita kerjakan, amalan yang buruk tersebut. Hadirin rahimakumullah. Adapun golongan yang kedua, orang yang tidak bisa memandang indahnya wajahnya Rasulullah SAW di hari kiamat kelak, yakni orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Disebutkan di sebuah hadis, ridullah fi ridho walidain wa sakhutullah fi sakhatil walidain. Ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tergantung pada ridho kedua orang tua kita,
dan murkanya kedua orang tua itu terletak murkanya kepada orang tua kita. Maka daripada itu, marilah kita bersama-sama selagi orang tua kita masih hidup, kita berbakti kepada orang tua kita. Hadirin rahimakumullah. Ketika kita tidak mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan zat semesta alam ini, maka otomatis yang lainnya, yakni kekasihnya, itu tidak bisa memberikan ridhonya kepada seorang hambanya, kepada seorang umatnya. Hadirin rahimakumullah. Adapun golongan yang kedua, adapun golongan yang ketiga, yakni orang yang ketika disebutkan namanya Rasulullah SAW di sisinya ia enggan bersalawat kepada Rasulullah SAW. Hadirin rahimakumullah. Maka daripada itu, marilah kita bersama-sama kita wujudkan di dalam hidup kita, kita bersalawat di setiap hari-hari yang kita jalani, dan kita beramal amalan yang baik di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa beramal amal yang baik dan menjauhi amal-amal yang buruk. Afini minkum wallahu muwaffiqu ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.